Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri lima au udlama au ajhala au yujhala alayya Allahumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hikmatus salasun, hikmah yang ke-30. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairi wujudi bu'dika minhu. Permintaanmu kepada Allah, doamu yang kau utarakan kepada Allah, permintaanmu kepada Allah itu sama saja engkau merasa curiga kepada Allah, takut Allah tidak memberikanmu. Wa talabuka lahu ghibatun minka, dan permintaanmu kepada Allah agar kau dekat dengan Allah berarti posisimu sedang jauh. Permintaanmu selain kedekatan kepada Allah berarti kamu tidak tahu malu kepada Allah. Permintaanmu dari selain Allah itu menunjukkan pasti kamu jauh dari Allah. Inilah hikmah yang ke-30 yang nanti Anda bisa memilih mau minta atau diam saja. Kan ini serba salah. Minta, ya Allah berikan aku rezeki. Nanti kamu curiga Allah tidak memberi rezeki kamu. Ya Allah dekatkanlah aku kepadamu. Berarti kamu dalam kondisi jauh.
Ketika engkau meminta selain dekat kepada Allah, engkau orang yang tidak tahu diri. Terlebih lagi engkau meminta sesuatu kepada selain Allah, maka menunjukkan kau sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ke-30 inilah para ulama arif billah tidak pernah mengangkat tangan berdoa kepada Allah kecuali hanya memuji Allah saja. Dan itu nyaman. Sebelum saya menerangkan tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan, berdoa atau tidak, lebih baik mana, lebih nyaman mana, terlebih dahulu saya ingin fokus akan tujuan Ibnu Athaillah mengungkapkan nasihat hikmah ini. Apa? Tujuan pertama, nasihat ini diarahkan kepada orang yang ingin sampai atau usul kepada Allah. Ya, tirakat. Jadi tujuan utama ini, nasihat ini diutamakan kepada orang yang ingin makrifat kepada Allah dan usul kepada Allah, itu tujuan utama. Kalau bagi orang yang usul kepada Allah, kamu nggak usah sibuk minta apapun kepada Allah, nggak usah sibuk ingin dekat kepada Allah, apalagi minta kepada selain Allah. Logikanya begini, ketika kita berjalan dari Surabaya ke Jakarta, ingin dekat dengan penguasa, dengan presiden, katakan demikian. Walaupun mungkin kita bawa HP, ya, sungguh tidak dianggap beretika, tidak dianggap tidak tahu malu. Belum nyampe di sana, di pertengah perjalanan dia sibuk nelpon minta sesuatu kepada yang kita tuju. Belum nyampe sudah minta. Ini logikanya begini. Ulangi. Jadi kita logika orang musul ini, apa arahan dari ini? Ketika kita berjalan dari Surabaya menuju ke Jakarta, ingin dekat dengan penguasa, dengan presiden, kata Ibnu Athaillah, kamu fokus saja berjalan. Urusan nanti yang penting kamu nyampe. Belum nyampe kok macam-macam ya kau minta. Akhirnya bosan. Yang kita tuju bosan. Paling tidak ya sampailah dulu. Kamu kesini nemu aku kan? Yuk sampai dulu, urusan nanti, asalkan kamu ketemu dengan urusan nanti. Maka dikatakan di tengah perjalanan minta macam-macam, li adami apa hayatik dekil, kamu tidak tahu malu. Itu orang usul. Jadi orang yang ingin usul kepada Allah menjadi kendala. Kalau kita banyak minta di perjalanan, akan menjadi kendala. Walaupun kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunggu kedatanganmu, tapi sampainya itu akan terlambat. Usulnya seorang salik kepada Allah kalau sibuk meminta. Kalimat di sini wa talabuka li ghairihi, ayatnya li ghairi, kamu ketika suluk kepada Allah, ya nggak usahlah mengangkat tangan minta-minta. Satu. Kedua, termasuk ketika engkau minta kekeramatan, kesaktian, ya, karomat ya. Ini kan termasuk duniawi. Termasuk duniawi, karamat, makom, ingin makrifat, ingin wali.
Ini masuk duniawi semua. Ini kata Ibnu Athaillah, wahai orang yang menempuh suluk kepada Allah, kamu dalam perjalanan sudah minta keramat, minta sakti, ya, minta makom kepada Allah. Kamu nggak tahu malu lah. Yang sebetulnya yang ada di benakmu itu nanti akan diberikan ketika Allah sudah sampai kepada Allah. Maka dari pemahaman yang pertama ini, sebelum kita mengacu kepada apa yang harus kita lakukan, berdoa atau tidak, mengarah kepada sebuah hadis qudsi. Ya, mengarah kepada sebuah hadis qudsi. Setelah kita seorang menempuh suluk, sudah berzikir, Allah, apapun yang kau zikir, bukan berdoa, bukan minta-minta, bukan, memuji Allah. Tidak ada wiritan yang paling istimewa daripada memuji Allah. Tidak ada. Sehingga pujian kepada Allah itu menjadi kunci utama untuk keterkabulan doa kita. Jadi suluk itu udah memuji. Pujilah Allah, pujilah Allah. Jangan berpikir macam-macam. Nah, ketika kita sudah sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam hadis qudsi, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiyasailin as-sukutu tahta majari afdal andal arifin min at-tadarruk wal iktihad. Hadis qudsi, ya, ini hadis qudsi sahih, seringkali disampaikan oleh para ulama, khususnya di dalam kitab-kitab tasawuf. Orang yang sibuk berzikir kepada Allah, bukan berdoa. Zikir itu bisa mencakup hanya baca Al-Quran atau zikir apapun, bukan berdoa. Orang sibuk berzikir, sibuk baca Al-Quran, sampai dia nggak punya waktu untuk meminta kepada Allah. Apa daya Allah? Jangan khawatir, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripada orang yang sibuk meminta kepadaku tanpa berzikir. Ini janji dalam hadis. Yang satu baca Quran melulu, baca sholawat melulu, zikir sampai nggak sempat mengangkat tangan. Yang satu tidak pernah berzikir, taunya berdoa macam-macam, siang dan malam di surat tahajud minta as'aluka 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 as'aluka. Ya, yang satu, aku akan kau berikan kepadamu wahai ahli berzikir lebih baik daripada apa yang dia minta. Itu hadis qudsi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fasukutu tahta majalil aqdar afdal indal arifin min at-tadarru wal ibtihal. Diam di bawah naungan takdir ilahi itu menurut orang yang sudah suluk sampai kepada Allah itu lebih baik daripada merengek meminta-minta kepada Allah. Itu bagi yang arif billah, ya. Belum bicara kita, ya. Orang yang sudah suluk, orang yang sampai kepada Allah, orang yang ma'rifat menyatakan diam di bawah naungan takdir ilahi, diam di bawah remote takdir ilahi, menurut ahli arif billah lebih baik daripada merengek-rengek minta kepada Allah. Alasannya apa? Karena adakah yang lebih indah daripada ketika kita sudah berangkulan dengan Allah yang Maha Kuasa? Tidak ada. Kayaknya
ketika ada dua orang yang saling mencintai dan sudah saling berangkul, melupakan semuanya, menikmati rangkulan itu hingga lupa, tidak mau macam-macam. Dengan diterimanya aku di pelukanmu, aku tidak minta macam-macam. Ini sudah suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi orang yang suluk tadi ketika dari Surabaya mau menemui penguasa, niatnya macam-macam, permintaannya macam-macam. Kalau sudah dirangkul oleh penguasa, dia sudah terkunci mulutnya untuk minta segala sesuatu, sebab dia sudah tahu apa tujuan kita. Nah, ini sekarang kita, ya, ketika membahas ini di tempat yang lain, yang mungkin juga di sini, terus apa fungsinya Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan niscaya akan memenuhi kamu. Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku minta kepadaku, katakan Muhammad, aku dekat. Lalu hadis Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi menyatakan ad-du'a man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Jangan kalau nggak berdoa Allah murka. Jangan kalau tidak meminta Allah murka. Kontras kan? Ini kontras. Di sini kalau kamu minta kepada Allah, menunjukkan kamu curiga kepada Allah. Tapi hadis dan Al-Quran memintakan kita minta kepada Allah. Bagaimana kita memadukan dua pernyataan yang kontras ini? Ini tidak kontras. Tidak kontras. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib man lam yas'alillah yaghdab alaih, itu tidak kontras dengan pernyataan hikam ini. Kenapa? Dijawab dengan hadis lain, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi ini tidak menafikan kita berdoa, tapi ambillah doa yang terbaik. Kalau yang kau minta duniawi, pangkat dan jabatan, termasuk kekeramatan sekalipun, itu kamu tidak tahu diri. Tapi kalau kau redaksi doamu merupakan redaksi yang terbaik dari sekian banyak redaksi doa, maka itulah yang Allah harapkan. Alhamdulillah. Jadi doa yang terbaik itu alhamdulillah, memuji Allah. Jadi nggak kontras kan? Tidak kontras. Kita tahunya alhamdulillah hanya membukan doa, tidak. Alhamdulillah doa yang terbaik. Ketika yang lain Allahumma kfini bihalalikal haramik, itu diajar Rasulullah, minta rezeki lancar, cepat nyaur hutang. Kalau ya dafi'an balaya, minta kepada Allah terhindar dari musibah, bagus. Ketika kita minta harta kepada Allah, Allah bangga dan bahagia, sebab hanya Allah yang bisa membuat kita kaya. Ketika kita minta kesembuhan kepada Allah, Allah bahagia, sebab hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Ketika kita minta bantuan kepada Allah untuk nyaur hutang, Allah bangga, sebab hambaku ini percaya hanya aku yang bikin kamu nyaur hutang. Bangga. Jadi masalahnya sekarang dari sekian permintaan yang kita minta, yang terbaik adalah memuji kepada Allah. Coba kita bandingkan dengan tetangga. Kira-kira ya, ini manusiawi. Respon kita, ada orang selalu meminta-minta kepada kita,
Dan sementara yang lain selalu muji kepada kita. Yang bikin kita bosan mana? Yang minta-minta ya. Ya. Jadi ada dua tetangga sebelah selalu minta kepada kita. Kita kaya memang, segala sesuatu saya punya. Tetangga sebelah minta mulu. Yang di sini nggak pernah minta, tapi selalu memuji kita. Mana yang bikin kita bosan? Manusia, bukan Allah. Allah tidak pernah bosan. Kita yang jelas, manusia yang senang dipuji pasti lebih fokus ke sana. Ini nggak minta, cuma selalu baik kepadaku, dekat kepadaku. Akhirnya kucuran dana kita lebih lancar ke sana daripada kita. Itu manfaat menguji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kehidupan. Ini logikanya seperti itu. Jadi tidak menafikan. Jadi ketika Ibnu Athaillah mengkritik kita yang selalu minta kepada Allah, tidak melanggar daripada ud'uni astajib lakum. Boleh kita pakai redaksi apapun, tapi tirulah Sayyidina Umar. Boleh kita meminta redaksi apapun, tapi tirulah Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Ketika saya berdoa, la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Aku ketika berdoa kagak ngurus diterima oleh Allah atau tidak. Enggak. Akan tetapi saya berdoa walakin ahmil, karena doa itu ibadah, titik. Kata Sayyidina Umar. Jadi sejak saya mengenal Islam, saya berdoa siang dan malam, ketika sujud, ketika takbir atau dimanapun, murni karena doa itu ibadah, bukan karena meminta sesuatu kepada Allah. Baik doa itu berupa rezeki, ya, atau pingin urutan, sebab banyak yang di Rasulullah itu diajarkan mau apa kita. Rasulullah sudah lengkap, apapun kemauan kita, ingin sembuh dari penyakit, ingin sembuh dari kebutaan, ingin lepas dari hutang, semua lengkap dari Rasulullah. Pilih yang mana kamu? Kadang-kadang kita hidup bingung jadi berokah kemana ini. Kalau Rasulullah saja tidak dipercaya gimana? Lengkap. Tapi itu tadi kata Sayyidina Umar, ini doa ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita kelancaran rezeki, doa ini. Aku baca semua, tapi bukan faktor karena ingin diterima, enggak. Murni doa itu ibadah. Itu kata Sayyidina Umar. Sekarang bandingkan dengan kita. Ya. Ketika kita doa itu anggap hanya sekedar ibadah dan zikir kepada Allah, gak peduli tidak diterima atau tidak, kan nyaman hidup kita, nggak tertekan. Tapi kalau doa itu tujuannya ingin sesuatu kepada Allah, iya, kalau dikabulkan oleh Allah, diberi oleh Allah, apa yang terjadi pada pikiran kita? Yuk, nih. Risikonya negatifnya di situ. Baca waqiah ingin lancar rezeki. Ternyata rezekinya tetap seret. Ya faijaram ya kasiral gam, dibaca terus tapi tetap ruwet. Karena yang fokus hasilnya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal afiyah. Minta kesehatan kepada Allah. Sudah saya minta tapi nggak sembuh-sembuh. Apa yang ada di pikiran kita? Kalau ketika kita beribadah fokus pada hasilnya, bukan fokus pada ibadah itu sendiri. Apa yang terjadi? Ada akibat. Pertama,
kau tidak akan, ya pertama sudah bersangka kepada Allah. Itu jelas sudah. Katanya ini. Nah, udah salah Allah sudah. Rasulnya yang salah. Belum lagi baca wiritan doa itu kau dikasih oleh kiai kamu, kiainya yang salah juga. Jangan minta ke situ, nggak mandi, nggak mustajab, aku sudah minta kok. Ya, ini baca kiai minta barokah kiai. Kenapa? Banyak hutang, ini baca sampai 40 hari nggak nyaur. Apa? Kiainya salah. Nah, pindah kiai lagi. Kiai yang salah sudah, yang pertama sudah salah, nggak mustajab sudah, ditinggal lagi. Pindah ketika nggak mustajab, ditinggal lagi. Ini kalau fokus kepada tujuan. Terus saya kalau menghadap orang seperti itu, ketika engkau membaca suatu wiritan dari seorang ulama dan kiai, lalu kau tidak mendapatkan hasil, dan yang kau soroti adalah kiai yang kau kasih, kalau doa itu dari Nabi, ayo, apakah Nabi kok kamu salahkan? Ini kalau tujuan kepada apa yang kita pinta. Ini akibatnya. Yang ketiga, logika. Apakah kita tidak iman sujud kita kepada Allah, bacaan Quran kita kepada Allah, ngaji kita hanya minta imbalan duniawi? Nggak iman tak? Baca Waqiah ingin duit, salah nggak salah? Salat duha ingin duit, salah tidak salah? Wirisan ya Ghaffar ya Razzaq minta rezeki tidak salah. Pertanyaannya nggak iman ya. Ibadahmu itu hanya ingin ditukar dengan materi, padahal materi itu akan diberikan kepada orang yang sujud, juga kepada orang yang tidak sujud. Ya, kamu minta kelancaran rezeki, orang non muslim dapat duit enggak? Orang ateis dikasih rezeki enggak? Logikanya, ketika kau sujud, kau menghabiskan sujud kepada Allah, kau minta sesuatu yang juga diberikan kepada orang yang tidak sujud kepada Allah. Enggak iman? Iman lah. Baca Waqiah ditukar dengan duit. Iman sujud kita tahajud, hanya minta tengah malam, lancarkan rezeki yang. Maka inilah kita logikanya seperti itu. Belum lagi kita tidak tahu apa manfaat atau akibat dari kelancaran rezeki yang kita punya. Kita nggak tahu loh. Maka urusan dunia itu jangan ngotot, tenang. Saya sendiri ya, sudah 10 tahun lebih, pokoknya sejak mendalami hikam. Anak saya, cucu saya, istri saya, ketika umpama ke Mekah dan lain sebagainya, anak yang satu doakan mudah-mudahan usahaku lancar. Begitu pula minta lancar dan saya ngomong, aku tidak akan mendoakan keturunanku menjadi yang sukses di dalam usaha. Enggak. Aku hanya minta kepada Allah, ya Allah, bila anak keturunanku yang terbaik menurut Engkau bagi mereka. Kalau kau Abah harus minta di depan Multazam, berilah keluargaku, anak dan keturunanku yang terbaik menurutmu ya Allah. Sebab apa? Saya ngomong ke anak, ketika Abah memintakan kamu di Multazam, mudah-mudahan usaha anakku lancar. Setelah lancar kamu nggak sholat, Abah berdosa. Jadi urusan duniawi jangan ngotot. Termasuk ingin kesembuhan, sakit, komplikasi. Ngotot minta sembuh kepada Allah. Apakah setelah sembuh kau dekat kepada Allah? Nggak tahu.
Ketika kita banyak hutang, ngotot minta kepada Allah agar bisa nyaur hutang. Saya katakan ngotot kepada Allah. Apakah setelah nyaur hutang kamu dekat kepada Allah? Tidak tahu. Ini urusan, belum lagi urusan duniawi ini termasuk kekeramatan, itu belum tentu berhasil. Maka kenapa kita ngotot minta sesuatu yang belum pasti berhasil, sementara urusan akhirat yang pasti berhasil kamu santai-santai saja. Maka ulama dikatakan di wa fil mas'alati khilafun bainas sufiyah hadis sukut aula du'a. Dari pernyataan Ibnu Athaillah ini menyatakan, dengan demikian yang terbaik yang mana kita? Berdoa atau diam saja? Gak minta-minta. Berdoa atau diam saja? Hah? Iya, bukan diam maksudnya. Di sini artinya, jadi dimaksud as-sukut urusan ini yang dibicarakan masalah urusan duniawi ini. Ya, bukan urusan ukhrawi, bukan. Ya, ini bukan. Jadi termasuk di sini Ibnu Athaillah menyatakan termasuk urusan duniawi bukan hanya harta. Di sini jangan minal a'radid dunyawiyah, materi, wa zakharifiha, semua apa keindahan dunia, wal mukasyafat, kemudian karamat wal karamah, dan pangkat di sisi Allah Subhanahu, ini termasuk duniawi. Jadi dari semua ini lebih baik diam atau berdoa. Ya, ini bukan masalah lebih baik diam atau berdoanya. Ya, diam kamu bagus, hanya sekedar berzikir kepada Allah. Berdoa persilakan, tapi jangan lebih doa itu sekedar ibadah kepada Allah. Kalau kau diam, kemudian doanya ada tendensi duniawi, diam lebih baik daripada meminta. Itu orang yang arif billah. Sudah populer, terkenal dalam kitab, dalam ulama sufi seperti itu. Itu tadi Sayyidina Umar, aku nggak peduli diterima atau tidak. Nah, dan ini nyamannya Masya Allah. Iya, nyamannya Masya Allah. Jadi kalau kita ketika berdoa ada tujuan khusus, itu pertama, kalau tidak segera terkabul, kau buruk sangka kepada Allah. Kedua, tidak istiqomah kamu. Ke kiai ini dapat wiridan ini memperlancar rezeki dan nyaur hutang dikasih. Enggak mustajab, diletakkan, ditutup lagi. Ini dari kiai ini. Sudah tak baca 40 hari enggak berhasil. Pindah kiai lagi, dikasih wiridan lain. Diamalkan 40 hari, enggak berhasil lagi, tutup lagi. Pindah ke kiai lain. Akhirnya di lemari kita penuh dengan buku, wirid, enggak kebaca. Akibat apa? Sebab ada tujuan selain keridhaan Allah. Akhirnya tidak istiqomah. Duha. Wah, sudah 3 tahun aku istiqomah duha. Enggak pernah lancar rezeki, akhirnya berhenti salat duha. Itu risikonya seperti ini. Tapi kalau kita hanya berdoa gak peduli, nah ini pengalaman ya, sudah saya rasakan berapa tahun ini. Enak. Kalau kita harus meminta. Terus terang saya kasih apa? Sudah lebih 10 tahun kalau saya pribadi tidak pernah meminta selain rasa cinta kepada Allah. Ya kecuali di tahlilan lain loh. Ya kecuali diundang orang, ya lain. Ya kecuali diundang orang yang harus menampakkan kita minta barokahnya ini, acara-acara tasyakuran ini, tasyakur ini, ya kan terus ditampakkan. Tapi secara pribadi enggak.
Saya doa, apa yang saya minta kepada Allah? Ketika membawa doa dimanapun dan kapanpun, walaupun di acara di depan orang lain, doa yang biasa baca ini tidak pernah saya tinggal. Kalau sendiri tidak lebih dari doa ini, apa? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'adi ya firarham. Allahumma zidni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Selesai. Apa artinya? Ya farijal ham, ya kashifal gham. Engkau zat yang dapat mengeluarkan dari segala masalah. Aku tidak minta keluarkan dari masalah. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Engkau zat yang dapat mengeluarkan dari segala keruwetan dan masalah. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berilah kami, saya ini mampu mencintaimu atau mencintai orang yang mencintaimu, atau mencintai amal yang dapat mengantarkan cinta kepadamu. Titik, udah. Sebab apa? Adakah hadiah yang diberikan Allah kepada kita daripada curahan cinta Allah kepada kita? Enggak ada. Kita dapat fadl dari Allah. Kita masuk surga karena itu rasa cinta Allah kepada kita. Kita selamat di azab kubur karena rasa cinta Allah kepada kita dan lain. Atau kalau jenengan bisa menambah, cukuplah minta urusan ukhrawi. Apa seperti ya Allahumma ja'alna ilman nafi'a, ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kan urusan ukhrawi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma'. Ya. Ya. Wa a'udzubika min haula'il. Allahumma rzuqna hubbak wa yuhibbuk. Itu jadi urusan ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Cintailah aku, kan urusan akhirat semua. Urusan ini fokus, kita harus fokus yang seperti ini. Yang dibicarakan oleh Allah adalah urusan duniawi, jangan ngotot. Urusan dunia serahkan kepada Allah sudah. Sebab apa? Allahumma zunna hubbak hukuman yuhibbuk wa kulli aman yuqarribuna ila hubbik. Pertama, kalau kita sudah dapat rasa cinta dari Allah, kita akan nyaman hidup. Kalau sudah dirangkul oleh, kalau kita mendapatkan ilmu yang manfaat, akan lancar hidup. Kalau doa kita yang berupa pujian kepada Allah dikabulkan oleh Allah, kita akan nyaman hidup dan seterusnya. Kalau kita ngotot dalam doa urusan duniawi, ngoyok dan ngotot, itu tadi, iya kalau diridhoi, dikendai oleh Allah untuk memberi kamu, kalau tidak. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berpikir ya sesuatu yang sebetulnya itu Allah yang mengatur sesuai dengan kebahagiaan, sesuai dengan baik tidaknya untuk dia. Sampai mentok begini Rasulullah ya, wala tatamannawunal mauta, dan jangan sekali-kali kamu mengharap kematian. Katakan ini diarahkan kepada orang yang kronis ya, yang sudah nggak kuat menerima menghadap masalah ya, termasuk kematian. Jangan kau mengharap kematian bagaimanapun penyakitmu parah. Jika engkau mengharap, maka katakanlah, in kana maitan ya Allah, aku sedang terkena penyakit. Kalau sekiranya kematianku lebih baik, tolong segera cabut nyawaku. Kalau sekiranya hidupku lebih baik, sembuhkan penyakitku. Ini solusi dari Rasulullah bagi orang yang tidak mampu mengemban penyakit. Artinya orang ngomong, kalau aku sakit demikian lebih baik aku mati.
Wah, ini salah ini. Kalau aku hidup seperti ini terus, tertekan ekonomi terus, lebih baik aku mah. Nah, ini kekeliruan. Kata siapa? Kematianmu lebih baik daripada hidupmu yang sekarang. Begitu pula ketika kita terkena penyakit. Kalau kata ya Allah, kalau kematianku akan lebih baik, tolong segera cabut nyawaku. Atau ketika mendampingi keluarga kita yang sakit, ya jangan, karena kita anak, kadang-kadang anak diuji dengan orang tua yang sakit parah, kemudian anaknya banyak yang sabar, nggak sabar sekarang. Ketika kita sudah nggak mampu menangani, meladeni orang tua, ya Allah, orang tua itu kondisinya seperti ini, ya, bila kematiannya lebih baik untuk dia, aku rela melepas dia, ya Allah. Tapi kalau sekiranya kesembuhannya lebih baik untuk dia, menurut Engkau ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau kematian yang seperti itu diajarkan oleh Rasulullah, apalagi hanya sekedar musibah, kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi ketika kondisi kita pas-pasan, tidak menemukan jalan keluar, mohon kepada Allah, ya Allah, bila kondisiku sekarang memang yang terbaik untukku menurut Engkau, kuserahkan kepadamu ya Allah, biarlah aku hidup seperti ini. Tapi kalau kondisiku seperti ini akan berakibat terhadap kekacauan keimanan dan keislamanku, angkatlah kondisiku dari kondisi seperti ini. Maka dalam hadis Rasulullah menyatakan, kita Allahumma fa'angal ghala wal waba dan lain sebagainya. Diajarkan Rasulullah, mintalah kepada Allah agar terhindar dari musibah, dari penyakit, dari ujian, dari bala, gitu ya. Ya. Sementara ad-dunya darul bala, dunia ini tempat cobaan. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Jawabannya, mohon kepada Allah agar kita terhindar dari musibah yang dapat merusak keimanan kita. Itu yang diminta kepada. Kalau kita total ingin terhindar dari musibah, omong kosong, yang namanya hidup di dunia ini omong kosong. Kalau kita hidup terhindar dari penyakit, omong kosong. Kecuali Fir'aun saya dibikin sehat oleh Allah 400 tahun, nggak pernah sakit kepala. Sehingga akibatnya apa? Sehingga dia mengaku tuh, ya wajar 400 tahun nggak pernah pening kok. Jadi dari ini sepintas, jadi apa? Ammal arifun fala yarawna Allah ta'ala fatalu laisa minal makhluk fil haqiqah wa in kana min bisa bidai ila akhiri. Jadi intinya kesimpulan pada malam hari ini adalah, ya, jenengan silakan praktekkan 1 minggu saja. Ya, praktekkan, tapi nggak gampang gitu. Apapun praktekkan, memuji kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah. Hentikan sejenak saja meminta urusan duniawi kepada Allah. Sebab pertama, belum tentu Allah beri sesuai dengan permintaanmu. Kedua, belum tentu ketika Allah beri itu baik untuk kamu. Ketiga, ketika berdoa jangan memperhatikan kandungan doa itu, tapi cukup doa itu perintah Allah. Kenapa berdoa? Ini perintah Allah. Sama dengan bisnis kemarin. Kenapa kamu bekerja? Bekerja perintah Allah. Hasil nggak hasilnya urusan Allah. Kenapa kamu berdoa? Doa perintah Allah. Diberi tidak diberi itu urusan Allah. Akan membagi nyaman bagi kita. Ya, ada yang iskal? Enggak ya? Ada yang iskal enggak? Enggak kan? Kan sudah dirasionalisir. Rasanya saya bina Umar tadi bahwa saya tidak peduli bahwa saya bisa berkata atau tidak. Tapi kan main-main doanya.
Loh, bukan. Artinya kan gini, Allah sebutkan tapi saya dapat rugi dengan dikabulkan atau tidak. Bukannya doa akan mengajukan kegiatan yang bisa ya. Ya. Betul-betul mengharap itu dikabulkan. Untuk saya tidak peduli dikabulkan. Baik. Ada 4 bacaan yang ada 4 bacaan yang ngerti nggak ngerti di pahala oleh Allah. Baca Al-Quran, ngerti nggak ngerti sampai yang dikasih pahala. Baca sholawat, ngerti nggak ngerti sampai yang dikasih pahala. Berzikir, ngerti nggak ngerti sampai yang pahala. Berdoa mengikuti redaksi Nabi. Ya, berdoa mengikuti redaksi Nabi. Ngerti nggak ngerti itu kau dapat pahala. Jadi Sayyidina Umar fokus di situ ketika berdoa. Pertama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Titik. Kedua, doa yang beliau baca redaksi dari Nabi. Ketika kita ilhah fid doa, itu sunnah. Ya, ilhah fid doa, merintih serius dalam doa. Itu bukan berarti keseriusan itu terhadap tujuannya doa itu sendiri. Serius dalam doa adalah serius di dalam beribadah. Ya Allah, ini adalah perintahku. Ini perintahmu ya Allah. Aku serius meminta kepada engkau. Terserah engkau apa yang kau berikan. Aku tidak, yang penting aku harus serius untuk doa kepada. Itu maksudnya Umar. Bukan masalah serius di dalam kandungannya, bukan. Itu. Jadi bukan berarti bertolak belakang tidak kurang serius di dalam kandungan doanya. Tapi serius di dalam doanya, bukan tujuan. Ketika doanya serius tapi tidak peduli dengan hasilnya kan. Iya, itu Sayyidina Umar. Jadi kan serius, harus serius. Ya, Allahu antum mujibumu mukinun ijabah itu. Jadi nggak peduli dengan yang itu loh. Jadi tetap serius berdoa. Allahu antum mukinun, berdoa kita harus ilhah. Ya. Demikian, semoga menjadi tambahan manfaat dan bisa mempraktekkan hikmah yang ke-30 ini Pak Agus ya. Coba saja 1 minggu saja gitu. Hentikan permintaan macam-macam itu, hentikan sebentar. Allahumma anai ma'alam dana walimna ma yanfa'una walhamdulillah ala kulli halin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.